Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Niputami Ciptawerti. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menerapkan protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19. Penjelasan ini dilakukan untuk memenuhi program kerja yang telah dibuat sebelumnya dalam rangka kuliah kerja nyata mandiri berbasis daring tahun 2020. Adapun submateri yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yang pertama yaitu definisi protokol kesehatan, yang kedua protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19, dan yang ketiga yaitu protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi protokol kesehatan. Nah, akhir-akhir ini, pemerintah sering sekali mengumandangkan yang namanya protokol kesehatan COVID-19. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan protokol kesehatan COVID-19 ini? Nah, untuk mengetahui definisi protokol kesehatan tersebut, pertama kita harus mengetahui apa itu definisi dari protokol kesehatan. Menurut Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa protokol adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan ataupun acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat. Sehingga dari definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa protokol kesehatan COVID-19 adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan kesehatan dalam memutus rantai penularan COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai submateri yang berikutnya, yaitu protokol kesehatan dalam mencegah COVID-19. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 3 cara atau hal penyebaran atau penularan COVID-19. Yang pertama itu melalui kontak langsung, yang kedua melalui cairan aerosol atau droplet, dan yang ketiga melalui benda padat atau permukaan benda padat. Nah, pemerintah sekarang ini seringkali mengumandangkan yang namanya protokol kesehatan dikarenakan di Indonesia tingkat pasien yang positif COVID-19 ini selalu meningkat setiap harinya, sehingga Kementerian Republik Indonesia, khususnya Menteri Kesehatan, menyusun dan mengesahkan protokol kesehatan ini agar dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di berbagai provinsi, daerah, dan desa-desa terkecil sekalipun. Karena protokol kesehatan inilah kunci dari pemutusan penyebaran COVID-19 ini. Adapun protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh masing-masing individu untuk melindungi diri dari COVID-19, yang pertama itu menggunakan alat pelindung diri. Yang dimaksud dengan alat pelindung diri yaitu menggunakan masker yang dapat menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu, serta memakai pakaian yang berlengan panjang atau yang dapat menutupi bagian permukaan kulit lainnya, sehingga virus tidak dapat menempel pada permukaan kulit. Yang kedua yaitu membersihkan tangan secara teratur yang dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh WHO dengan mencuci tangan yang baik dan benar. Untuk materi tersebut akan dijelaskan pada materi berikutnya. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain agar tidak terkena droplet atau cairan aerosol saat kita berinteraksi, apalagi tidak menggunakan pelindung diri seperti masker. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, yang sama dengan halnya mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, dan menjaga kebersihan rumah baik pun diri sendiri.
Itulah protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu agar terhindar dari yang namanya penyakit COVID-19 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat umum, khususnya di pasar. Saya harap para masyarakat sasaran ataupun ibu-ibu yang sedang mendengarkan penjelasan ini dapat menerapkan protokol ini pada saat mencari ataupun membeli barang ataupun bahan di pasar. Nah, ini protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh para pedagang. Yang pertama itu memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar. Yang kedua, saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker. Yang ketiga, melakukan pembersihan area dagang sebelum dan sesudah berdagang. Yang keempat, melakukan upaya untuk mengurangi kontak langsung dengan para pedagang lainnya atau dengan pembeli. Yang kelima, yaitu saling mengingatkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Yang keenam, jika sudah menjaga jarak, jika sulit untuk menjaga jarak, gunakanlah pelindung wajah dan masker yang sangat direkomendasikan. Ini dikarenakan karena jarak yang berdekatan, jadinya virus lebih mudah untuk menyebar. Yang ketujuh, yaitu setelah tiba di rumah, segera mandi dan ganti pakaian sebelum melakukan kontak dengan anggota keluarga, sehingga resiko tertularnya virus, baik virus corona maupun virus lainnya, tidak dapat tertular ke anggota keluarga. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya adapun pola hidup bersih ataupun protokol kesehatan yang harus diterapkan oleh pengunjung, yaitu 1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar, selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar, menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap memperhatikan menjaga jarak minimal 1 meter, dan jika sulit menjaga jarak, gunakanlah pelindung wajah dan masker yang sangat direkomendasikan agar penyebaran dapat diminimalisir. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19. Nah, dalam materi ini, apabila ibu atau bapak yang pernah melakukan riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 ataupun pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka sangat dianjurkan untuk terus menghubungi hotline center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor 119. Selanjutnya, apabila bapak atau ibu mengalami gejala-gejala awal atau gejala yang sering dialami dari COVID-19 seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, maka istirahatlah yang cukup di rumah dan banyaklah minum air putih dan vitamin sesuai anjuran dokter. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernafas, segera berobat ke Fasyankes atau fasilitas layanan kesehatan yang telah disediakan. Selanjutnya, apabila bapak dan ibu ingin melakukan atau ingin keluar dari rumah dalam keadaan demam atau batuk dan pilek ini, silahkan menggunakan perlindungan diri seperti alat pelindungan diri seperti masker, dan terapkan etika batuk atau bersin ketika tidak menggunakan masker. Apabila bapak dan ibu sudah menghubungi Fasyankes,
yang pertama kali akan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ada di Fasienkes, yaitu melakukan screening suspek COVID-19. Nah, apabila dari hasil screening suspek COVID-19 ini memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka Bapak dan Ibu akan diantarkan ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulans yang telah disediakan oleh Fasienkes, didampingi oleh naskes atau tenaga kesehatan yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Kemudian, di rumah sakit rujukan tersebut akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. Apabila dari hasil pengetesan spesimen ini didapatkan hasil yang pertama, jika hasilnya negatif, maka Bapak atau Ibu akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit atau sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu alami saat itu. Dan jika hasil dari tes spesimen itu positif, maka Bapak dan Ibu akan dinyatakan sebagai pasien penderita COVID-19 dan akan diisolasi. Pada saat isolasi tersebut akan terus dilaksanakan pengecekan sampel spesimen, dan apabila dari pengecekan sampel spesimen itu sudah terdapat 2 kali berturut-turut hasilnya negatif, maka Bapak dan Ibu bisa dipulangkan atau dinyatakan sembuh dari COVID-19 ini. Nah, itulah protokol kesehatan dalam mencegah dan penanganan jika ada gejala-gejala COVID-19. Baiklah, sekian presentasi hari ini. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.